Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Oke, di video kali ini aku awali di jam setengah 7 pagi, dimana aku lagi ngasih sarapan anak-anak. Sebenarnya aktivitas aku diawali di setengah 6 pagi, tapi aku ambil video di setengah 7 pagi soalnya tadi repot. Aku harus nyiapin sarapan buat Teteh Naila yang mau berangkat ke sekolah. Aku juga harus masak nasi, siapin sarapan, terus aku harus mandiin dulu si bocil. Dan aku bisa ambil video di jam setengah 7 pagi. Kurang lebih seperti itu aktivitas aku sebelum aku beberes rumah. Jadi aku tuh tiap pagi bangun pagi, terus aku sholat, terus aku siapin sarapan buat Teteh Naila, bekalnya juga. Tapi soal bekal tuh kadang Teteh Naila itu bawa bekal, kadang enggak, tergantung dianya aja. Setelah itu aku juga harus siapin sarapan buat si bocil. Dilanjut aku harus mandiin, yang kadang juga si bocil itu tiap pagi ngajakin main aku. Jadi sebelum beberes rumah, aku tuh selalu nemenin si bocil main dulu keluar rumah. Soalnya kan dia juga bosen kali ya di rumah terus. Jadi dia selalu dan tiap pagi itu rutin keluar rumah dulu, main dulu di rumah tetangga, baru dia mau main di rumah. Nah, kayak sekarang ini, si bocil itu abis main di rumah tetangga dan dia tuh ngajakin temen-temennya main ke rumah. Jadi dia baru mau masuk ke rumah gitu ya teman-teman. Dan mumpung si bocil anteng bareng temennya, di sini aku mau beberes rumah yang super duper berantakan banget sama mainan si bocil ini. Ya, walaupun beresnya cuma beberapa menit aja, dan beberapa menit kemudian bakalan berantakan lagi. Bakal kayak kapal pecah lagi, tapi semua itu pemandangan yang sudah tidak aneh lagi buat aku dan keluarga aku. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua kalau misalkan pemandangan rumah aku yang super duper berantakan banget ya. Harap dimaklum aja soalnya aku punya bocil yang super duper aktif berantakin mainan tiap hari. Oke, beresin mainan si bocil udah selesai. Di sini aku mau lanjut sapu-sapu rumah yang sama berantakan banget. Kalau kalian gimana nih? Udah pada beberes belum hari ini? Mudah-mudahan pekerjaannya udah kelar semua, jadi bisa nontonin video akunya sambil santai-santai, sambil rebahan, sambil ngopi-ngopi cantik juga. Jadi nontonin video akunya bisa dari awal sampai akhir. Oh iya teman-temanku, tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Tulis-tulis di kolom komentar ya, biar kita saling kenal dan saling akrab. Oke, kalau kalian udah pada absen, aku lanjut lagi ke videonya ya. Di sini aku skip aja, beberesnya udah selesai ya. Aku mau lanjut masak aja. Seperti biasa di sini aku mau share menu harianku bareng keluarga aku. Menu harianku hari ini ada oseng kikil pedas dan capcay. Buat si kikilnya di sini aku rebus terlebih dahulu, tapi rebusnya sebentar aja ya teman-teman, sampai setengah matang aja. Soalnya kikil ini tuh udah dimasak juga ya, udah dibakar apa direbus gitu ya. Aku juga kurang tahu, tapi ini tuh
supaya enggak alot gitu ya. Jadi aku rebus dulu. Kemudian nih buat bumbunya aku pakai 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, ada 6 buah cabai hijau besar, dan ada 7 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawit, ada 1 buah tomat, dan 4 lembar daun jeruk biar sedep ya. Nah, kalau buat bawang merah dan bawang putihnya aku mau iris-iris, dan buat si cabai hijaunya sama juga aku iris serong kayak gini. Nah, buat tomatnya mau aku iris bentuk dadu aja. Kalau buat si cabai keriting dan cabai rawitnya di sini mau aku blender aja, tapi blendernya jangan terlalu halus, mau aku blender kasar aja supaya ada kesan diulek gitu ya teman-teman. Atau buat kalian buat si cabai keriting sama cabai rawitnya mau diulek itu lebih bagus ya, tapi aku di sini enggak, soalnya kalau ulek cabai yang agak banyak tuh tangan tuh suka panas gitu. Jadi biar lebih simple, lebih cepet, di sini aku blender aja. Soalnya kan kejar waktu juga ya, kasihan anak-anak belum pada makan, pas suami belum pada makan. Jadi kalau misalkan masak kayak gini tuh, dibikin konten tuh yang tadinya setengah jam, kalau dibikin konten itu bisa jadi 2 atau 3 jaman gitu loh. Soalnya kita tuh sibuk mindah-mindahin tripod ke sana kemari, dan sibuk cari angle yang bagus, terus cari pencahayaan yang bikin video kita itu lebih terang. Soalnya aku tuh ambil video tanpa lighting gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke oseng kikil pedasnya lagi ya. Pertama-tama di sini aku tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Aku tumis perbawangan ini sampai harum dan berubah warna. Kemudian di sini aku lanjut masukin si cabai yang udah aku halusin tadi ya. Aku aduk-aduk dan masak si bumbu ini sampai matang dan tanak. Pastikan si bumbunya ini udah bener-bener tanak ya teman-teman. Baru kita lanjut masukin bumbu yang lain, soalnya biar si bumbunya ini gak gampang basi. Oke, lanjut di sini juga aku masukin 4 lembar daun jeruk. Aku robek-robek dulu si daun jeruknya supaya lebih wangi, dan aku nggak lupa buangin batang daun jeruknya supaya nggak pahit. Nah, buat kalian kalau masak pakai daun jeruk, katanya ada yang bilang kalau masak pakai daun jeruk itu suka pahit. Nah, itu tuh berasal dari si batang daun jeruknya yang nggak dibuangin. Jadi berasa pahit gitu. Oke, ini si bumbunya aku rasa udah tanak ya teman-teman. Jadi aku lanjut masukin si kikil yang udah aku rebus tadi. Sekalian aku juga masukin si cabai hijau dan tomat. Nah, lanjut aku aduk-aduk semua bahan-bahan ini sampai tercampur rata. Oh iya teman-temanku, mohon maaf kalau misalkan pencahayaan di video aku ini kurang bagus, soalnya di tempat aku kalau misalkan di siang hari itu suka mendung dan langsung hujan. Kebetulan aku masak ini di jam setengah 11 siang ya. Dan di sini itu udah mulai mendung dan pasti nanti bakalan hujan. Oke, si kikilnya di sini aku kasih garam, kaldu sapi, dan gula pasir. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih cuacanya? Hujan kah? Cerah kah? Atau mendung aja tapi nggak hujan-hujan? Kalau di tempat aku sih tiap hari hujan, cuman hujannya itu dari siang hari sampai malam hari gitu ya. Oke, buat si kikilnya di sini aku tambahkan secukupnya air dan aku masukin kecap manis. Di sini aku pakai kecap bango ya, teman-teman. Soalnya kalau kecap bango itu beda di rasa loh. Rasanya itu lebih gurih dan kecapnya tuh enak aja menurut aku. Jadi di sini aku pakai kecap bango secukupnya. Kecap bango itu manis, gurih, tapi warnanya itu enggak hitam pekat ya. Jadi di sini aku tambahkan kecap manis lagi. Aku mix kecapnya pakai kecap ABC. Soalnya kecap ABC itu lebih ke hitam pekat ya warnanya, tapi rasanya itu menurut aku kurang gurih gitu ya. Nah, jadi itu alasan aku pakai 2 kecap sekaligus. Kalau kalian gak percaya, cobain aja deh. Kecap bango sama kecap ABC itu beda. Oke, aku masak lagi si oseng kikil pedasnya ini sampai benar-benar matang ya. Sampai si airnya ini menyusut.
By the way, hari ini kalian masak apa nih? Tulis-tulis di kolom komentar ya, kita sharing menu harian. Siapa tahu menginspirasi aku buat menu harian besok ataupun lusa. Ya, seperti ibu rumah tangga pada umumnya, yang kadang aku juga suka bingung sama menu harian. Oke, oseng kikil pedasnya udah selesai aku masak. Aku lanjut aja sajikan di piring saji. Aku sisihkan dulu, kemudian di sini aku mau masak menu yang kedua yaitu capcay. Ini capcaynya ala rumahan, sederhana banget ya. Aku cuma pakai brokoli, kacang kapri, pakcoy, wortel, dan 5 buah bakso. Aku iris-iris si brokolinya, tapi di sini aku lupa nggak videoin, mohon maaf ya teman-teman. Aku lanjut aja iris ke si wortelnya. Iris serong kayak gini, dilanjut iris ke si pakcoynya. Udah kayak gitu aja, ini enak banget buat ukuran capcay ya teman-teman. Kalau kalian bikin capcay suka topping sayurannya itu apa aja nih? Tulis-tulis di kolom komentar ya. Beda atau samaan kayak aku ya. Oh iya teman-temanku, mohon maaf kalau misalkan tempat wadah yang aku pakai atau telanan yang aku pakai, pisau yang aku pakai jauh dari kata estetik. Emak-emak di luaran sana yang berlomba-lomba dengan barang-barang estetik, tapi aku masih stay dengan barang-barang jadul aku. Tapi ya wes, gak apa-apa ya, tidak menyudutkan aku buat bikin konten hari ini. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Buat bumbu si capcaynya di sini aku pakai bawang putih dan kemiri. Buat bawang putihnya sendiri aku pakai 3 siung bawang putih dan secukupnya kemiri. Ini kemirinya berapa biji ya? Soalnya ini kemirinya bubuk banget. Bubuk apa itu ya? Maksud aku kemirinya ini kecil-kecil, jadi aku kira aja ya. Kira-kira buat si kemirinya ini 2 butir kemiri. Aku halusin sampai bener-bener halus. Aku halusinnya pakai ulekan aja ya teman-teman. Soalnya bumbunya ini sedikit. Kalau udah halus, tinggal kita tumis aja. Tumis sampai si bumbunya ini bener-bener harum dan mateng. Tumis si bumbunya pakai api kecil aja, soalnya kalau numis bumbu yang ada kemirinya itu harus bener-bener matang. Apalagi tadi kemirinya aku lupa nggak disangrai dulu, jadi bener-bener mentah ya. Nah, jadi ditumisnya harus bener-bener sampai matang ya. Dan tumis si bumbunya ini pakai api kecil aja supaya nggak gampang gosong. Oke, si bumbunya ini udah matang ya, udah tanak. Kemudian aku masukin sayuran yang keras dulu semacam wortel dan brokoli. Dan aku tambahkan 250 ml air. Aku masak sampai si sayurannya ini setengah layu dan dilanjut sama batang pakcoy, bakso, dan juga kacang kapri. Aku aduk-aduk dan aku masak lagi sampai si sayuran ini layu dan aku lanjut masukin garam, kaldu ayam, gula pasir, dan merica bubuk. Aku aduk-aduk sampai si bumbunya ini tercampur rata. Oke, jadi sampai di menit ke-13 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku sambil ngapain aja? Udah pada makan belum? Udah pada istirahat? Kalau belum, yuk sini aku temenin soalnya aku juga masih ada kerjaan. Oke, lanjut balik lagi ke si capcaynya. Di sini aku tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Aku aduk-aduk lagi sampai si bumbunya ini tercampur rata. Oke, hari ini aku masak capcay, soalnya ini masakan requestan dari Teteh Naila. Soalnya dia itu susah banget buat makan sayuran ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan makan sayurannya itu di sayuran capcay kayak gini loh. Kalau sengaja aku kasih tumis-tumisan sayuran gitu ya ke Teteh Naila, dia tuh gak mau makan. Dosanya minta ampun, aduh. Makanya dia itu sering banget yang namanya panas dalam. Oke, lanjut, si sayurannya di sini udah layu semua. Terakhir aku masukin sayuran daun pakcoynya ya. Ini daun pakcoynya masukin terakhir aja soalnya dia tuh gampang layunya. Dan berhubung si capcaynya ini aku mau agak kental, jadi aku tambahkan setengah sendok teh tepung maizena yang aku larutin ya supaya kuahnya itu agak kental. Dan hampir ketinggalan, bisa-bisanya aku lupa sama si kembang tahunya, ya Allah. Kalau misalkan capcay tanpa kembang tahu itu kayak ada yang kurang ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau masak capcay suka
ditambahin sama si kembang tahu. Biar kayak tumis capcay ala prasmanan gitu. Si kembang tahunya gak usah kita potong-potong, kita pletek-pletekin aja, langsung kita masukin. Udah gitu aja, walaupun si kembang tahunya aku masak di akhir ya, tapi tetap si kembang tahunya mateng dan lembut ini. Udah enak banget. Dan ini dia tumis capcay ala aku. Masya Allah ini enak banget, anak-anak pasti bakalan suka ya. Nah itu dia menu harian aku hari ini. Simple banget kan teman-teman, walaupun simple tapi ini Masya Allah enak banget ya. Oke, aku lanjut lagi videonya. Aku suapin dulu si bocil sebelum nanti aku lanjut makan. Tuh kan, seperti yang aku bilang, mainan si bocil beresnya cuma beberapa menit aja. Cuman ditinggal aku masak, ini mainan udah kayak kapal pecah aja. Masya Allah, ya Allah berikan kesabaran yang gak ada habisnya buat aku. Oh iya teman-teman, BTW ini anak tetangga aku ya, namanya Arsya. Aku tawarin makan tapi dia malah mau pulang. Emang Arsya ini tuh tiap aku makan terus aku tawarin makan, dia itu suka nggak mau gitu, gak tahu kenapa, malah lebih milih pulang. Ya udah nggak apa-apa. Oke, aku lanjut suapin si bocilnya. Kebetulan si bocil ini lahap banget makannya ya teman-teman. Tuh. Mungkin karena dia lapar, soalnya ini emang jadwalnya dia makan. Jadi setiap aku beres masak, aku suka langsung kasih si bocil makan. Biar akunya juga jongjon itu tenang gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau ngerjain pekerjaan yang lain, kalau si bocil udah makan tuh bebas tugas kayaknya gitu kan. Nah jadwal si bocil makan itu tepat di jam 12 siang ya teman-teman, setelah selesai aku masak. Aku masak di jam 11 sampai 12 siang, itu sebelum aku ngonten. Tapi setelah ngonten, dari jam 11 siang bisa-bisa beres di jam 2 atau jam 1-an. Kadang lebih deh. Oke, di sini piring si bocil aku ganti soalnya dia kepedesan dari tangan aku kali ya. Jadi aku ganti sama piring yang baru dan dilanjut lagi makannya. Dan selesai aku suapin si bocil, aku lanjut makan ya teman-teman. Tapi aku ambil videonya sedikit aja soalnya batu HP aku udah hampir habis dan HP-nya udah panas juga. Nah, di sini aku lanjut lagi videonya di malam hari sekitar jam 6 malam. Aku lanjut lagi rutinitas aku lipetin baju yang udah menumpuk di keranjang aku ini. Sebenarnya lipetin baju ini tuh pekerjaan yang paling aku malesin banget. Kalau misalkan menyucinya itu suka semangat ya teman-teman, tapi kalau giliran lipetin baju kayak gini tuh aku tuh suka males. Gak tahu kenapa. Ada yang samaan kayak aku gak sih? Lipetin baju itu malesnya minta ampun. Terus ada nggak cara supaya kita itu semangat buat lipetin baju? Kayak lipetan baju ini tuh udah 2 hari di keranjang aku baru sempet lipetin gitu. Aku lipetin dulu aja dan kalau ada waktu senggang nanti aku setrikain. Nah, 2 pekerjaan itulah yang paling males aku kerjain. Males atau gak males, tetap harus kita kerjakan ya teman-teman. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Soalnya ini udah di penghujung video. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, bantu subscribe, like, komennya juga. Nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, aku akhiri dulu videonya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.